Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengenalkan diri, nama saya Hamid, eh, mahasiswa psikologi di Universitas Sunan Gede. Saya di sini ingin menyampaikan dan mengembangkan sebuah ilmu psikologi organisasi dan industri. Di sini kita ketahui bahwasanya di era globalisasi sangatlah penting untuk menciptakan perusahaan ini di dalam organisasinya bisa dinaungi oleh hukum yang berlaku, mungkin masalah tenaga kerja dan organisasi yang mencakup dengan kondisi sumber daya manusia. Dan di sini bisa kita ketahui bahwasanya yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah kompleks dalam hal ini masalah sumber daya manusia yang dikaryakan baik di perusahaan ataupun di dalam tenaga kependidikan ataupun di mana kita dalam suatu pekerjaan. Dan di sini ada naungan hukum yang sangat kuat. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya belajar organisasi dan industri ini sangatlah penting dalam era global yang sangat-sangat bersaing, apalagi kita selaku sumber daya manusia bisa dikatakan baik dan tidak sumber daya manusia yang bisa dikatakan berguna dan tidak, ataupun mempunyai dedikasi dan loyalitas kepada perusahaan yang nantinya kita jadikan sebagai lahan kita, ladang kita, sawah kita untuk mencari rezeki nantinya yang akan kita karyakan di sana. Oleh sebab itu sangatlah penting sebuah organisasi di mana ada susunan beberapa etapa mulai level atas sampai level bawah. Mungkin organisasi ini menjadikan sebuah skema dalam mengatur atau melaksanakan tugas untuk kelancaran proses secara manajemen. Manajerial ini menjadikan sebuah kebesaran kita di level atas ataupun bawah. Ini harus kita simak. Jadi di mana level ini menentukan sebuah etapa atau dedikasi yang menjadikan SDM itu mempunyai loyalitas pada perusahaan, sehingga kita sebagai pengatur ataupun sebagai manajer ataupun bisa dikatakan CEO, di sini kita juga mempunyai reward apa yang nantinya bisa memberikan motivasi kita dalam mencapai kesuksesan dalam suatu perusahaan. Jadi tidak bisa kita dikatakan bekerja itu dalam konteks kita bekerja sendiri, tapi kita punya organisasi yang nantinya organisasi itu bisa support daripada usaha kita, yang nantinya usaha itu bisa kita nikmati bersama. Jadi adapun di sana level atas sebagai manajer, nanti ada supervisor, ada kepala kelompok, kepala regu, ataupun nanti sampai di level bawah yaitu sebagai tingkat mungkin cleaning service atau office boy yang biasanya kita kenal di sana. Jadi hal ini proses daripada level ini menentukan daripada kita keberlangsungan kita dalam mengatur manajemen organisasi perusahaan. Adapun itu seperti di level manajer, kita tetap memberikan suatu support bagaimana dedikasi seorang manajer itu bisa memiliki satu pekerjaan, sehingga pekerjaan ini bisa diterima baik oleh bawahannya, mungkin yaitu struktur daripada organisasi. Di bawah manajer mungkin ada supervisor,
dan supervisor bisa mengetahui program kerja atau progres kerja apa yang nantinya bisa dilaksanakan lebih lanjut di level bawah lagi, yaitu mungkin ada kepala kelompok. Kepala kelompok ini ditentukan sebagai motorik ke bawah, sehingga organisasi kita dalam melaksanakan tugas ini bisa sampai juga di level bawah. Yang paling utama yaitu terakhir, yaitu sebuah SDM yang dalam konteks seorang sumber daya manusia inilah yang paling utama, yaitu selaku pekerja. Ya, pekerja ini kita harus memberikan apresiasi besar apa yang nantinya bisa membawa dia merasakan tingkat kenyamanan dalam bekerja, tingkat kesejahteraan apa yang menjadikan dia nyaman, dan tingkat keamanan yang paling utama yaitu keselamatan dalam bekerja. Dari hal ini, motivasi apa yang nantinya kita berikan di level atas sampai turun bawah, sehingga motivasi-motivasi yang kita berikan bisa memberikan semangat baik secara dedikasi ataupun loyalitas pada perusahaan. Adapun hal yang perlu kita ketahui di saat pekerja ataupun SDM ini sudah mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik, ini perlu kita berikan sebuah apresiasi yang nantinya bisa memberikan support terhadap perusahaan, tentunya pada atasan, yang nantinya atasan juga sampai level CEO ataupun sebagai komisaris pemilik saham atau pemilik perusahaan itu diyakinkan bahwasanya dia adalah salah satu pekerja yang baik, yang bisa diandalkan. Maka dari itu, sebuah proses yang mungkin kita berikan ke sana yaitu proses reward atau penghargaan yang layak, sehingga penghargaan ini bisa menjadikan kepercayaan dan keyakinan ataupun tingkat kenyamanan dalam kesejahteraan dia dalam bekerja. Ini adalah sebuah tingkat apresiasi yang mungkin bisa dikatakan apresiasi ini menjadikan reward daripada dia selalu bekerja sudah memberikan loyalitas pada perusahaan. Loyalitas itu apa? Ya mungkin secara bekerja dia menunjukkan sebuah loyalitas, yaitu mungkin dalam bekerja dia menghasilkan lebih, dia bisa menghasilkan sebuah tingkat tanggung jawab dalam bekerja itu sudah dapat dipastikan dia adalah bekerja benar-benar yang punya tanggung jawab, baik masalah timesheet, baik masalah pekerjaan bisa menyelesaikan dengan baik. Ini adalah sebuah apresiasi yang sudah dimiliki. Jadi kalau toh pekerja itu sudah memiliki motivasi bekerja yang baik, tanggung jawab yang baik, ada intensif dalam bekerja, waktu dalam bekerja, itu merupakan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa, tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga perusahaan itu menjadikan semakin percaya terhadap pekerja. Tidak perlu kita memberikan job disk yang lebih internal lagi, karena pekerja sudah mengerti akan tanggung jawab dia, dan keyakinan ini menjadikan perusahaan kita hanya memberikan sebuah petunjuk bahwasanya ada progres pekerjaan, itu pun seorang pekerja pasti akan mengetahui apa yang akan dilaksanakan. Jadi hari-hari ini sering kita ketahui bahwa kalau pekerja itu yang baik tidak perlu disuruh,
tidak perlu diberikan arahan yang mungkin lebih detail lagi, tapi dengan satu SPJ, surat perintah kerja, mungkin SPK itu mungkin dia lebih paham, oh progres kerja hari ini apa, rencana kerja hari ini apa, dan ini adalah sebuah tanggung jawab selaku pekerja yang nantinya bekerja itu mempunyai andil besar dalam melaksanakan tugas pekerjaan itu. Maka perlulah kita sebagai mungkin di sini HRD yang nantinya bisa mengatur atau mengetahui analisa selaku pekerja itu, selaku pekerja itu baik dan tidak, analisa pekerja atau raport pekerja itu kondisi baik dan tidak, ini adalah HRD. Ataupun dikatakan personalia, nah GA bisa dikatakan itu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu manajemen yang digunakan bisa juga beda-beda. Jadi perusahaan-perusahaan itu mempunyai manajemen yang mengikuti ranah, mungkin ada manajemen secara kayak manajemen Belanda itu mungkin ada yang mempunyai ranah struktural yang beda-beda, baik melalui Belanda, mungkin di Eropa ada sistem Amerika, ada sistem Prancis, banyak struktur organisasi yang mengarahkan sebuah manajemen. Dari struktural ini nama sebutan sebenarnya sama, sebaik dari tingkatan manajer, direktur, direksi, ataupun nanti level bawah supervisor, kepala kelompok, kasih, ataupun apa, level-level itu sebenarnya sama, cuma penyebutan dan penyampaian yang diberikan oleh sebuah tatanan organisasi itu menjadi pembeda. Jadi ranah organisasi ini siapapun tingkatan level yang diberikan atau jabatan level atas yang diberikan sebenarnya itu adalah sama, cuma konteks yang paling utama di sini adalah pekerja, baik pekerja sebagai operator ataupun sebagai mekanik atau sebagai office boy sampai tingkatan security pengamanan perusahaan. Level-level ini adalah level-level pekerja. Jadi level pekerja ini sangatlah dominan dalam menentukan ataupun membesarkan sebuah perusahaan, yang nantinya perusahaan itu menjadikan kondusif dalam arti pengembangan perusahaan ini. Jadi manajemen tidak menjadikan manajemen konflik, bila mana mulai struktur dari bawah, mulai dari pekerja non skill mungkin yang tadi kita sampaikan, yaitu mungkin dari level office boy ataupun pembantu hingga mencapai manajer ataupun direksi. Kalau saling sinergi, dalam hal ini sinergi ini support dalam semua pekerjaan apa yang nantinya kita laksanakan dalam satu perusahaan, ini menjadikan ranah yang menjadikan ranah perusahaan ini akan menjadi manajemen yang mungkin dalam bisa dikatakan manajemen yang kondusif, manajemen yang baik. Jadi tidak ada permasalahan, walaupun di sana kadang permasalahan kompleks yang mungkin ada, seperti karyawan malas, karyawan yang dedikasinya kurang baik. Di sini mesti sering terjadi, tapi kita sebagai top manajemen, baik secara dikatakan manajer atau personalia ataupun kita sebagai direksi, kita harus bisa menetralisir sebuah proses yang dikatakan tadi. Jadi apapun terjadi pada sebuah karyawan, sebenarnya hal itu juga tanggung jawab kita semua.
dalam satu perusahaan itu tidak menjadi kita pemisah, tapi kita tetap menjadikan satu badan, sehingga badan usaha ini menjadikan sinergi, walaupun kita dari kaki hingga dari kepala ataupun dari bawahan sampai dari dengan atasan, itu bisa menjadikan sinergi yang baik, sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang produktif, menjadikan karyawan ataupun kesejahteraan di karyawan kita, karyawan kami atau karyawan siapapun saja yang memiliki perusahaan menjadi sejahtera, dan perusahaan ini bisa berjalan dengan apa yang diharapkan. Dari sini mungkin pengalaman masalah organisasi perusahaan dan organisasi baik pekerjaan swasta ataupun pekerjaan skala nasional ataupun internasional ini mungkin juga bisa dikatakan sama, karena berharap akan kesejahteraan inilah yang sangat mendukung dalam konteks perusahaan ini bisa dikatakan kondusif dalam berkembang, bisa dikatakan mempunyai manajemen atau organisasi industri yang sangat baik. Jadi kita di sini belajar psikologi organisasi industri, sangatlah penting, karena di sini kita nantinya juga berhadapan dengan kondisi-kondisi baik selaku pekerja ataupun baik skala perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Kita pasti akan merasakan dan berhadapan dengan sebuah nama, yaitu mungkin bisa dikatakan manajemen ataupun organisasi industri yang nantinya akan menjadi topik dalam dunia industri yang nantinya mungkin kita jalani dalam kehidupan sosial. Jadi terima kasih. Pengalaman yang mungkin bisa saya sampaikan ini adalah hal yang mungkin sedikit menjadikan motivasi dalam bekerja, baik untuk karyawan tingkat bawah ataupun di level yang atas. Yang penting kita punya loyalitas dalam bekerja dan sinergi dalam bekerja, baik level bawah hingga level atas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan psikologi organisasi dan industri ini bisa mendukung industri di Indonesia bisa lebih baik. Psikologi organisasi dan industri mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.